selamat datang di podcast STT Saint Paul Bandung. Kali ini kita akan membahas topik tentang bisakah murid Kristus bebas finansial. Untuk itu kita mendatangkan narasumber kita di sini. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Ya, nama saya Edwin Ganda Putra. Saya dari sejak muda cari uang, ya, ngumpulin uang dari sedikit demi sedikit ya. Tadinya orang miskin, punya motor, berusaha punya mobil, punya rumah, sampai akhirnya pada satu titik saya mengerti tentang kekayaan itu seperti apa. Itu aja. Iya, jadi kita mendatangkan narasumber yang ahlinya ya, bisa dibilang Pak sudah berpengalaman begitu ya Pak? Ya, ahli belum, tapi pengalaman ya. Ahli di dalam firman Tuhan karena saya Iya. doktor teologi ya. Iya, karena ini tentang murid Kristus juga ya, murid Kristus dan bebas finansial. Iya. Oke, Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nih tentang arti kebebasan finansial. Iya. Financial ya, kita banyak sekali dapat pemahaman-pemahaman itu dari luar ya, motivator-motivator. Jadi kebebasan finansial itu prinsipnya, singkatnya itu saya nggak kerja ya, saya berhenti bekerja, tapi saya dapat income terus, kayak gitu. Sebenarnya secara sederhana misalnya saya nabung uang, saya dapat bunga dari tabungan itu, atau dapat saya simpen uangnya di deposito. Tiap bulan saya dapat dari bunganya. Itu sebenarnya financial freedom. Atau saya punya aset, punya rumah atau punya mobil disewakan, kayak gitu ya. Jadi saya diem kan, tapi saya dapat income. Itu sih sebenarnya mah singkatnya gitu. Mungkin kalau main saham gitu juga bisa ya Pak? Betul, saham. Jadi saya simpan ya, invest di saham ya, atau di macam-macam ya, kurs, mata uang, forex. Lalu kan ada ini ya, ada turun naik. Jadi prinsipnya memang saya akan dapat lebih banyak, tapi saya mengambil resiko lebih banyak gitu. Saya dapat keuntungan lebih banyak, resikonya juga besar. Sebenarnya di dalam dunia bisnis juga seperti itu. Jadi kalau kita dagangnya omsetnya besar, ya resikonya juga besar. Dagangnya kecil, ya resikonya kecil. Semua juga ada plus minus. Gitu. Nah, kalau menurut firman Tuhan nih Pak, karena kan kita berbicara tentang murid Kristus. Menurut firman Tuhan, kebebasan finansial itu seperti apa sih Pak? Dan boleh tidak? Ya, jadi sebenarnya Alkitab memang sangat jelas ya, menyuruh kita belajar kepada semut. Sebenarnya itu kita harus berdasarkan firman Tuhan, betul ya? Jadi kebebasan finansial itu boleh atau tidak? Kita akan pelajari dulu ya, di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Jika demikian, ia membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ia setia kepada orang lain dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Jadi ini prinsip mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Ya, financial freedom itu kan salah satu kita mengumpulkan uang. Tapi prinsipnya itu cuma satu. Kecintaan kita itu tidak bisa kepada Mammon atau uang. Ya, satu lagi firman Tuhan di dalam 2 Timotius 6 ayat yang ke-9 dikatakan, ya di sini jelas sekali ya. Dikatakan bahwa 2 Timotius 6 ayat 9. Mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan binasa. Ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi financial freedom itu salah satu bagian kita mengumpulkan uang, tapi kita tidak boleh cinta sama uang. Cinta kita kepada Tuhan bisa diukur. Dengan cara apa? Mengelola uang kita. Masih ingat nggak? Ada orang kaya datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana supaya saya dapat hidup yang kekal? Saya sudah melakukan ini. Tuhan Yesus bilang, oke, jual semua hartamu. Dan akhirnya dia sangat sedih dan kecewa karena hartanya banyak. Jadi ketika dia ditawarkan mencintai Allah atau mencintai uang atau hartanya, akhirnya dia memilih mencintai uang. Jadi hati-hati, financial freedom itu kita bisa lakukan, tapi hati kita
bukan kepada uang, ya, kepada Tuhan. Itu saja prinsipnya. Maksudnya jangan menjadi hamba uang ya Pak ya. Itu saya Betul. sering dengar kata-kata itu. Betul. Jadi ada bedanya ya, menjadi hamba uang. Kalau saya jadi hamba uang, ya, jadi saya bekerja kepada satu tuan. Tuannya itu uang. Uang yang ngatur saya. Saya bangun pagi, cari uang. Saya belum bisa tutup toko karena cari uang. Jadi uang yang ngatur saya. Harusnya dibalik. Saya jadi tuan terhadap uang itu. Jadi uang itu saya mau pakai apa juga, ya gimana saya, karena saya adalah tuannya. Saya tidak cinta uang, tapi saya mengelola uang itu untuk saya tunjukkan kepada saya mencintai Tuhan dengan mengelola uang itu. Seperti itu. Ya. Mungkin karena itu juga jadi terjadi banyak kejahatan ya Pak. Karena yang saya lihat kejahatan itu terjadi kadang karena misalnya korupsi gitu Pak. Ya. Orang ingin kaya akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar peraturan yang Tuhan buat gitu, yang menentang Allah. Iya, betul. Jadi kemarin kami harus mengeluarkan satu mahasiswa yang dia tidak bisa menguasai diri. Jadi dia mengambil barang orang lain, ya, uang orang lain untuk kesenangan pribadinya. Padahal ini dalam lingkungan mahasiswa STT calon-calon hamba Tuhan. Karena dia nggak menguasai keinginan itu, ya, seperti itu. Jadi dia melakukan dosa. Baik Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini Ya. ada apa nasihat dari Bapak untuk setiap orang agar bisa mengelola keuangan dengan baik dan tentunya tanpa menjadi hamba uang begitu Pak? Iya, iman kita arahkan kepada Tuhan, ya, kita melayani Tuhan. Tentunya semuanya itu diperlukan, ya kan? Bukan hanya uang kita butuhkan, kesehatan kita butuhkan, nafas aja kita butuhkan, betul tidak? Ya, saya ingin tanya dulu, kapan orang itu nggak butuh uang? Kapan? Bisa Mungkin dijawab? setelah meninggal. Betul. Orang meninggal itu udah nggak butuh uang, betul tidak? Bayi pun dalam konsep bayi itu dia nggak butuh uang. Konsep bayi itu nggak mikir saya butuh uang atau enggak. Waktu anak-anak juga dia nggak butuh. Dia butuhnya apa? Perhatian dari orang tua. Jadi ketika Yesus bilang jadilah seperti mereka, itu dalam konteks itu saya bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama uang. Kadang-kadang hamba Tuhan bilang gini ya, kita hidup bukan hanya untuk uang gitu kan, tapi kita hidup butuh uang kan gitu kan. Hati-hati, konsepnya itu apa benar kita itu hidup itu butuh uang? Sebenarnya hidup kita itu butuhnya Tuhan, gitu kan. Nafas kita bisa kita bayar nggak? Nggak bisa. Tuhan yang memberikan kebutuhan itu. Nafas, matahari, ya, seperti itu. Jadi uang bukan segalanya. Jadi kita butuhnya itu Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Seperti anak-anak lah, ya kan? Anak-anak. Anak-anak nggak mikir dia harus bayar listrik, bayar makanan. Enggak. Dia butuhnya itu tuh orang tuanya yang menyediakan itu. Sama, kita butuh Tuhan yang menyediakan itu. Tugas kita adalah apa? Lakukan firman Tuhan. Kerja, rajin, jangan males. Lalu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, financial freedom itu kita dapatkan ya di dalam Tuhan yang benar itu. Kita bisa ambil dari teori yang sudah kita pelajari atau misalnya diajarkan di luar gereja. Misalnya nabung. Nabung itu penting banget. Alkitab bilang belajar sama semut. Karena apa? Dia itu nabung pada musim musim panas. Lalu kita perlu mengelola keuangan kita. Ya, mengelola keuangan kita itu kan kita mengelola keuangan kita itu menunjukkan bahwa kita itu tidak cinta sama uang, tapi kelola dengan uang itu. Uang kita terbatas ya terbatas, betul tidak? Dan banyak orang bilang kebahagiaan itu tidak semuanya pakai uang. Nggak juga, bener nggak? Ya kan? Ya, kita nggak bisa bohong ya. Makan di restoran sama makan di kaki lima pasti beda lah, ya kan? Beda rasanya, Pak. Iya, kafe juga kan beda, ya kan? Kalau kafe yang 50 ribuan sama kafe yang 5 ribuan kan beda juga, ya kan? Jadi kita nggak bisa bohong. Tapi kita harus kelola uang itu. Jadi dengan uang yang terbatas, kita bisa kelola uang itu. Kita nggak jadi pedit, kikir. Kita juga nggak
boros. Ya. Saya selalu berpikir dari sejak muda. Saya belajar sama orang tua saya. Kalau untuk mengembangkan diri, contoh misalnya saya les gitar, lalu mengembangkan diri les berenang gitu kan. Itu papa saya nggak irit. Ayo les, dibayarin. Untuk mengembangkan diri. Untuk pendidikan itu nggak irit-irit. Ya. Beli buku misalnya, bukunya bagus, nggak usah irit-irit, beli. Ya. Lalu untuk kesehatan, nggak usah irit-irit, namanya kesehatan. Ya kan? Jangan sakit dulu baru ke dokter kita buang uang, jangan. Jaga kesehatan, minum makanan yang baik, jangan diirit itu. Lalu ada beberapa lagi untuk orang tua. Saya bersyukur dari sejak kecil saya mengerti tentang ini. Jadi saya tidak pernah mengirit uang saya untuk orang tua. Meskipun saya nggak punya uang saya terbatas, saya ajarkan ke anak-anak saya untuk memberikan uang. Saya bilang sama anak-anak saya, nih ya lihat, papa kan kalian tahu ya, papa uangnya lagi terbatas. Tapi saya paksakan untuk memberikan kepada orang tua. Karena orang tua terbatas waktunya. Sekarang mama saya udah di surga, tapi saya nggak pernah menyesal untuk berbakti kepada orang tua saya. Meskipun sedikit ya uangnya ya, dibandingkan sama saudara yang lain. Dan yang terakhir, saya menunjukkan saya cinta kepada Tuhan dengan apa? Setia memberikan perpuluhan. Bukan hanya perpuluhan. Kalau misalnya saya lebih gitu kan, saya kasih lebih gitu loh. Ucapan syukur apa ya saya berikan. Menunjukkan bahwa saya mencintai Tuhan. Menurut saya itu financial freedom di orang Kristen. Jadi tidak lagi terikat saya itu harus punya uang lebih banyak. Ya seperti itu. Itu aja sih. Dia punya uang banyak, memberi lebih banyak juga ya Pak ya? Ya, gitu. Dan tidak ada ikatan nanti saya takut habis, ya, takut kurang, tidak. Ya, tapi dengan pengelolaan yang benar, ya, tidak boros gitu maksudnya. Dan tidak ditipu juga. Banyak orang yang datang sama saya, Pak Edwin tolong saya, bla bla bla. Saya kasih uang, bulan berikutnya datang lagi, Pak Edwin, ini kayaknya saya ditipu deh, kan gitu kan? Jadi harus saya tolong sekali, buat biasanya gitu. Saya kasih ke orang satu kali. Ketika dia datang lagi, saya akan bilang, kamu nanyanya sama Tuhan. Jangan minta sama saya bukan ATM. Nah, biasanya kayak gitu. Saya nolong cuma sekali. Tapi kalau udah kedua kali saya bilang, enggak. Biar minta sama Tuhan. Kayak gitu. Ya. Baik, ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Tapi kita punya pertanyaan tambahan nih Pak. Boleh. Kita pernah buka sesi tanya jawab ya di Instagram tentang kebebasan finansial. Ini ada pertanyaan pertama dari para mahasiswa. Apakah cita-cita untuk menjadi kaya itu salah? Cita-cita untuk jadi kaya. Saya tanya dulu ya sama Ariel. Orang terkaya di dunia ini siapa? Saya tidak mengikuti Pak, jadi saya Nggak kurang ngikutin tahu. ya? Kan ada macam-macam ya. Ada Bill Gates. Saya tahu Elon Musk. Ya. Terus Alibaba itu siapa? Jack Ma, kan gitu kan. Ternyata kekayaan mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Salomo, Raja Salomo. Seluruh dunia kerajaan-kerajaan besar itu menyerahkan kekayaannya untuk mendapat hikmat dari Salomo. Nah, mari kita belajar dari Salomo ini, ya. Dari Amsal, ini ada pertanyaan ya? Iya, ini pertanyaannya apa? Apakah cita-cita untuk menjadi kaya menjadi itu kaya salah? Salah nggak, ya? Bukan kata saya salah dan tidak. Orang yang terkaya di dunia nih ya, Salomo nih, dia udah kaya banget. Terkaya sepanjang abad yang ada di peradaban manusia. Amsal 24. Amsal 23 ayat 4 ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niat itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah dia dan tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi Salomo bilang, kalau kamu bersusah payah, jangan menjadi kaya, tinggalkan niat itu. Seperti itu. Kalau gitu Pak Edwin, boleh nggak saya kaya? Ada, Salomo juga bilang. Salomo Amsal 10 ya, ayat 22. Ayat ini dari sejak muda saya pegang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi dari sejak muda saya selalu memikirkan,
Oh, kalau saya mau jadi kaya, saya harus kejarnya berkat Tuhan. Bukan mengumpulkan uang, kerja keras, bukan. Tapi hidup dengan berbagai tindakan yang smart. Tindakan yang baik, yang efektif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika saya dapat uang, bertambahnya uang, saya tidak menjadi sombong. Jadi saya masih ingat dulu itu beli sepeda aja, saya harus kumpulin uang sincia ya. Kalau orang Chinese kan suka sincia ya, dikumpulin gitu ya. Udah bertahun-tahun mau beli sepeda gitu. Akhirnya nggak jadi karena apa? Sayang uangnya udah bertahun-tahun gitu kan. Akhirnya nggak jadi gitu. Sama waktu saya kumpulkan uang 50 rupiah terus gitu ya. Tiap minggu lama banget. Sampai akhirnya saya dapat 10.000 rupiah mau beli bola basket. Waktu itu kan saya pemain basket. Udah mau beli nggak jadi karena udah terlalu lama ngumpulinnya, sayang gitu kan. Nah itu mengelola uang. Saya nggak sadar akhirnya saya bisa punya motor baru, ada rumah, ada mobil. Itu karena apa? Karena memang financial freedom itu. Financial freedom-nya orang Kristen itu tidak mengejar uang itu. Tapi mengejar apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Dalam pekerjaan saya, apakah pekerjaan saya memuliakan Tuhan? Saya tidak korupsi, saya jujur. Ya. Lalu saya juga menyisihkan uang. Untuk apa? Untuk nabung, untuk mengembangkan diri, untuk orang tua. Dan saya selalu ingat ketika dapat uang langsung perpuluhan. Seperti itu. Tinggalkan niat untuk jadi kaya. Kalau mau jadi kaya, Alkitab boleh bilang, boleh. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Itu. Berkat Tuhan yang dikejar ya, teman-teman. Iya. Baik, ini pertanyaan kedua, Pak. Iya. Apakah ambisi untuk menjadi bebas finansial itu dapat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan? Sangat, ya, sangat mempengaruhi. Ketika kita cinta uang, iman kita akan langsung belok. Ya, kita tidak bisa punya dua Tuhan. Seakan-akan pengen diberkati sama Tuhan, tapi penyembahan kita kepada uang, mamon, nggak boleh. Jadi kita harus pilih mencintai uang atau mencintai Tuhan. Ya, jadi ambisi untuk jadi kaya itu hati-hati, tinggalkan ambisi itu. Ya, jadi bekerja sungguh-sungguh seperti kita bekerja kepada Tuhan. Ya, kejar berkat Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka dari itu saya mikir-mikir, ada banyak ya kaum profesi yang sekolah di Anglikan. Betul nggak? Di STT St. Paul. Karena apa? Karena mereka belajar firman Tuhan. Ketika mereka belajar firman Tuhan, mereka dapat sesuatu yang dikejar oleh dunia ini sebenarnya. Sebenarnya kita cari financial freedom buat apa sih? Bahagia mungkin. Bahagia. Pertanyaan saya, banyak orang yang nggak punya uang bahagia nggak? Orang nggak punya uang bahagia? Ada sih. Ada. Misalnya gini, saya punya istri yang baik, anak-anak yang baik. Nggak perlu saya itu harus ke Jepang, ke Eropa untuk merasakan bahagia saya punya anak. Tidak kan? Ya. Ketika anak saya ada di samping saya, ketika saya sakit, bahagia nggak? Aduh, bahagia sekali, betul tidak? Ketika saya sakit, terus ada yang dampingi anak. Oh iya, bahagia Pak. Bahagia banget. Itu bisa dinilai sama uang nggak? Enggak. Gak ada. Coba bayangkan kalau misalnya anak saya hebat banget. Saya biayain dia sekolah ke luar negeri. Tapi waktu saya sakit, saya sendirian misalnya. Anak saya nggak bisa kembali. Sedih sih Pak. Sedih. Ya kan? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya simple. Gak usah sampai harus kita punya banyak uang dulu baru bahagia. Gak perlu. Ya. Jadi betul ya. Financial freedom itu kan untuk kebahagiaan. Maka dari itu mari kita kembali lagi. Cari berkat Tuhan. Ingat ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Simple. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Kita akan menutup podcast kita, tapi mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk mengakhiri podcast ini? Ya, tema ini sangat menarik ya. Jadi financial freedom itu di luaran itu begitu banyak seminar-seminar ya, tentang bagaimana saya berternak uang lah ya, supaya saya diam dapat duit gitu kan, dapat uang ya. Tetapi prinsip firman Tuhan kadang-kadang sulit sekali diterima atau misalnya dijalankan. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman yang mendengarkan tertarik
atau ingin mengomentari, silahkan ya. Ya, Bisa bisa kirim pesan saja di Instagram STT Saint Paul. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan? ya nanti kita bisa misalnya bikin seminar Iya. atau bikin Bapak yang jadi pertemuan. pembicaranya ya, Pak, ya? Boleh. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin untuk Baik. waktunya. Terima kasih untuk ilmunya juga. Kita akan mengakhiri podcast ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk ikuti media sosial kita yang lain. Ada Facebook, ada websitenya juga. Dan nanti video ini bisa ditonton di YouTube. Kalau teman-teman punya saran untuk topik selanjutnya atau mungkin mau bahas tentang ini lagi juga boleh ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.